Sakit perut yang ditimbulkan karena virus atau keracunan. Nah, sama atau beda nih Kak Dokti? Itu dia tuh ya, kadang-kadang suka mirip-mirip kan gejalanya kan ya. Iya. Coba mungkin kita tanya-tanya langsung aja sama yang berkepentingan dan Iya. bersangkutan. Ya, Dokter Firly Nanda, spesialis Apa penyakit kabar? dalam. Apa kabar dokter? Halo dok, halo Apa Kak kabar, Dokti. Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Nah dok, ini ada fakta pertama nih dok. Oke. Sakit perut itu akibat keracunan biasanya disertai pusing dan muntah-muntah hingga hilang kesadaran. Itu fakta atau mitos dok? Itu bisa dibilang fakta. Bisa dibilang fakta? Oh, gimana tuh dok? Kenapa fakta? Gini nih, jadi kalau misalnya sakit perutnya karena keracunan, keracunan itu kan bisa macam-macam Ya. penyebabnya. Bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa racun yang dikeluarkan dari makanan tersebut, bisa ikan-ikanan gitu ya. Nah itu bisa sampai penurunan kesadaran, mual, muntah. Kalau mual, muntah biasa ya itu muncul memang kalau pada keracunan. Tapi kalau sampai kehilangan kesadaran bisa karena apa? Biasanya karena diare yang berkepanjangan, dehidrasi, atau karena racunnya sendiri yang dikeluarkan dari makanan itu. Oke dok, ini ada perbedaan nih dok di Bisa, layar dokter. ini ya dok Oke. ya tadi. Nah ini dia, gejala sakit Gejala perut sakit karena perut. virus dan gejala sakit perut karena keracunan. Ya. Nah, ini gimana tuh dok? Sama, hampir sama ya dok ya? Ada diare, kram betul, perut. benar. Sebenarnya sih ini hampir sama, cuman kayak agak berbeda susunannya Berbeda, aja serupa ya. tapi tak sama Serupa gitu ya? tapi tak sama. Iya. Ya mungkin kalau perbedaannya yaitu sebenarnya kalau karena keracunan gejalanya bisa lebih berat karena penyebabnya bisa macam-macam. Betul. Kalau karena virus kan hanya karena virus. Iya, Dan kita betul. tahu bahwa virus itu adalah self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Iya. Tapi kalau keracunan misalkan bakteri, berarti butuh antibiotik. Kalau toksin kita butuh antitoksinnya gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Biasanya keracunan lebih berat gejala dan lebih segera terjadi Biasanya setelah kalau makan. keracunan tuh bener nggak sih dok kalau harus minum susu jadi biar Oh enggak, itu mitos. Oh itu mitos. Termasuk air kelapa juga dok? Air kelapa itu juga mitos, Oh, mitos. gitu. Jadi air kelapa, susu itu sifatnya tidak menetralisir racunnya, tapi Kalau bermanfaat. Norit dok, norit. Norit bisa, norit Oh, bisa, oke. norit bisa. Karena dia kan karbon aktif ya, dia bisa tuh buat keracunan, dia bisa menyerap racunan. Tapi kalau susu, kemudian air kelapa itu mitos, dia tidak bisa menetralisir racun. Tapi manfaatnya kalau air kelapa untuk keracunan, karena kan biasanya diare tuh, Dehidrasi gitu ya. dehidrasi, kehilangan elektrolit sehingga dia bisa menjadi pengganti elektrolit. Ya, Baik. menggantikan ya dok. Ya, Menggantikan selanjutnya nih dokter ada fakta mitos yang beredar dok di masyarakat nih dok. Sakit perut akibat virus ini umumnya disertai BAB dan demam dokter. Ini fakta atau mitos dok? Ya betul, itu adalah fakta. Fakta. Jadi ini karena virus ya dok ya. Karena virus. Jadi itu bisa Maksudnya moncong-moncong. BAB itu mungkin BAB diare BAB kali ya, diare, BAB betul, sering ya, disering. betul. Jadi BAB terus-terusan, betul. Karena bisa tuh virus, ada rotavirus, norovirus, adenovirus. Itu bisa menyebabkan sampai diare udah gitu sampai juga dengan demam gitu. sampai demam bahkan. Bisa demam. Kalau gitu, keracunan karena bisa- makanan dokter? Bisa demam nggak dok? Keracunan makanan kalau demam tidak terlalu, tapi tergantung juga nih Ya. kalau penyebabnya bakteri. Iya, lagi-lagi ya sebenarnya tergantung karena keracunan makanan kan penyebabnya bisa macam-macam. ya. Virus pun bisa Ada virusnya juga, ada virus bakterinya juga, juga ada di bakteri makanan juga, itu ya ada dok? parasit. Jadi bisa juga demam gitu. Jadi harus tahu tergantung dulu sih penyebabnya. penyebabnya ini apa gitu. Karena Iya, mirip-mirip ya doknya gejalanya. mirip-mirip. gitu. Biasanya dilihat apa sih makanannya nih gitu. Jadi kira-kira bisa kita tahu nih apa sih yang bisa menyebabkan kondisinya. Kalau dia bakteri dia pasti demam. Oke baik, ini fakta mitos berikutnya nih dok. Ya. Sakit perut akibat keracunan makanan, seseorang akan alami kolik. Sehingga sakit perut yang kemudian kalau virus tidak kerasin apa-apa. Oh, Itu gitu. beda gitu dok. Itu Fakta atau mitos dok? ya kalau menurut saya itu bisa dibilang mitos ya. Oh, Mitos, karena sebenarnya gejalanya hampir sama tuh. Perbedaannya mungkin kalau pada keracunan makanan itu sakitnya lebih hebat. Dan dia benar-benar terjadi setelah makan, bisa dalam berapa jam langsung terjadi. Tapi kalau karena virus tidak seperti itu. Nah, jadi perbedaannya ya karena nyeri perut yang hebat, tapi kalau kolik sepertinya bisa dua-duanya muncul gitu. Karena berusaha mengeluarkan si racun tadi kan, tubuh kita berusaha mengeluarkan si racun Baik, tersebut. dokter nih sebelum ini pemirsa pasti penasaran kolik itu apa sih dok? Biasanya kan anak bayi ya Kak Iya, Dokter ya yang betul. kolik. Nah kolik itu apa? Orang dewasa tuh gimana? Kolik itu sebenarnya adalah gejala yang muncul seiring bergeraknya dengan pergerakan usus. Gitu. Jadi kan kenapa kolik itu nyerinya tuh hilang, timbul, itu yang disebut dengan kolik. Jadi kayak diperas karena dia sesuai tuh dengan pergerakan si usus tadi. Biasanya akan lebih berat karena ada radang di situ.
sehingga dia akan berusaha mengeluarkan, akan menekan sehingga seperti itu disebutnya kolik gitu. Jadi hilang timbul seiring dengan pergerakan. Rasanya mules-mules gitu kali ya, Dok? Betul. Dan Bisa biasanya dibilang mungkin tiba-tiba ya, Dok bahasanya ya. munculnya Tiba-tiba dan tiba-tiba, rasanya betul. nyerinya tuh lebih intens gitu Betul. dibandingkan Kalau mules. bayi nyeri gimana mules kalau ngomong biasa. kolik aku sakit perut? Nah itu makanya kenapa kalau pada bayi bisa nangis berjam-jam tuh. Nah kita harus waspada, jangan-jangan itu adalah kolik. Karena kan bayi nggak bisa ngomong. Betul. Nah itu taunya dari mana gejala kolik itu sendiri, Dok? Ya biasanya dilakukan pemeriksaan fisik ya gitu, seperti bising usus yang meningkat gitu. Terus apakah ada kelainan gejala lain, ya itu misalkan adakah diare atau buang air besarnya yang terganggu nih gitu. Jadi secara kasat mata gitu kelihatan kayak kenapa gitu nggak bisa ya, Dok ya? Harus pemeriksaan dokter. Kadang-kadang nih ya Kak Bekti, kalau misalkan orang yang masih percaya mitos-mitos nih, kalau bayi kolik dok, biasanya kan dia nangis di sore tuh ya. Iya. Katanya ini diajak ngobrol sama itu, gitu kan, itu mitosnya, Iya gitu betul, dokter. betul. Jadi Jadi itu berarti- paling sering biasanya karena kolik. Dok, Karena kolik. ini kalau perkembangan dari gejalanya itu sendiri dari kolik atau dari virus atau dari keracunan, Iya. itu ada perbedaan nggak sih, Dok, sebenarnya dari perkembangan gejalanya itu Ada. sendiri? Jadi kalau misalkan balik lagi tadi kalau keracunan karena penyebabnya bisa macam-macam, bisa dari yang ringan sampai yang berat sekali karena sampai ada yang bisa bikin Berbusa lumpuh, gitu. berbusa dan sebagainya karena ada misalkan racun-racun yang dikeluarkan dari ikan-ikan tertentu nih yang nggak sengaja kemakan, dia bisa bikin lumpuh tuh saraf-saraf, bisa sampai seperti itu. Bisa sampai penurunan kesadaran kalau karena keracunan makanan. Tapi kalau karena virus biasanya dia lebih ringan gejalanya karena lagi-lagi adalah virus self-limiting disease gitu. Jadi tergantung daya tahan tubuh nih bisa dia ngeluarin sendiri gitu. Baik dokter, ini masyarakat perlu tahu dokter, kapan waktunya kita ke rumah sakit ketika sakit perut dok? Oke, ketika sakit perut kalau kita kapan ke rumah sakit ya pertama bila kita sudah tidak bisa menangani sendiri ya di rumah tentunya. Nah, kedua bila ada gejala lain nih, misalkan yang memberat kayak diarenya terus menerus sudah 3 hari nggak sembuh-sembuh atau diare disertai darah. Nah, itu juga harus waspada. Nah, terus kemudian lemas yang berlebihan gitu karena sudah kekurangan cairan, sudah dehidrasi. Terus kemudian ya udah muntah-muntah yang juga terus-terusan tidak berhenti. Itu yang harus cepat segera di. Betul. Jadi gejalanya memberat gitu. Jadi baru ke rumah sakit. Kalau tindakan preventif atau medis apa yang pertama kali yang mungkin perlu kita lakukan di rumah? Kalau misalkan apa nih, keracunan atau keracunan dulu, Dok? Keracunan dulu, misalkan di rumah tentu tetap harus minum air putih yang banyak supaya untuk menetralisir. Kemudian sediakanlah obat-obatan yang memang mungkin sifatnya misalkan mual, muntah, obat anti mual, obat anti muntah. Kemudian ya awasi nih diri sendiri tanda-tanda apakah kita makin lemas gitu. Kalau misalkan diare boleh minum obat-obatan anti diare. Terus awasi tanda-tanda tubuh kita sendiri, apakah demam makin tinggi, apakah tidak bisa berhenti dengan obat-obatan yang mungkin bisa kita konsumsi di rumah, segera langsung berobat ke dokter rumah sakit ya, Dok ya. Gitu. Baik, dokter, jadi jangan cepet-cepet minum norit tadi ya, kata tadi gimana tuh? Sebenarnya harus kalau cepet-cepet misalnya langsung minum atau gimana tuh dok? enggak sih, enggak perlu cepat-cepat harus minum, lihat dulu nih gejalanya karena kan lagi-lagi keracunan bisa mulai dari ringan sampai berat gitu. Tapi kalau memang munculnya hebat dan merasa memang saya salah makan nih, kayaknya makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang kayak membuat saya keracunan, boleh konsumsi. Baik. Lalu kalau pisang dok nih katanya dapat mengurangi atau mengatasi, membantu sakit perut nih dok. Bagaimana dokter? Itu benar Ini nggak? betul Nanti nggak sih, dulu, Dok? Dok. Jangan dijawab dulu sebentar, Dok. Sabar, Dok, sabar ya. Kita akan mengetahuinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu dia tadi ya, adalah makanan-makanan yang hati-hati kita harus memperhatikan ya. Mengandung mungkin ada bisa menimbulkan racun ataupun tidak gitu. Nah, tadi ada yang pertanyaan yang menggantung lagi nih, Dok. Soal pisang. Katanya pisang ini bisa membantu mengatasi sakit perut. Gimana tuh, Dok? Benar nggak tuh, Dok? Enggak, itu mitos. Mitos. Jadi enggak ya pisang itu ya? Tapi kebanyakan orang kalau misalkan keracunan nih, apalagi nih pisangnya makan pisang biar netral racunnya itu gimana dok? Manfaatnya mungkin ada manfaat lain gitu dok? Apa tuh dok? Kayaknya manfaat lain yang sebenarnya bisa diambil lagi-lagi adalah kan kalau pisang kita tahu nih banyak mengandung potasium ya atau kalium sehingga bisa kita konsumsi kalau memang diare, terus BAB terus, kekurangan cairan, kekurangan elektrolit bisa dikonsumsi. Tapi dia tidak mempunyai efek untuk menetralisirkan racun gitu. Nah, kalau lagi sakit perut, kalau kena keracunan atau virus itu boleh makan sayur, Dok? Boleh. Oh, tidak boleh. masalah. Ada Tapi sirup apa yang patangan gitu? enggak. Jadi kembali adalah kan kalau keracunan itu biasanya satu, penyiapannya makanannya tidak baik, masaknya tidak bagus, penyimpanannya juga tidak baik sehingga bukan berarti harus nggak boleh makan itu. Yakinkan bahwa yang kita makan itu sudah diolah dengan baik,
tingkat kematangannya cukup, tingkat penyimpanan semua baik, sehingga mengurangi resiko keracunan buat kita. Oh begitu. Ini juga ya dok, makanan kaleng ya dok, biasanya yang sering bikin kalau orang makanan keracunan. kaleng Betul. karena makanan kaleng kan punya waktu valid Ya, ya, maksudnya kadaluarsanya, kadaluarsanya, sehingga ya memang hati-hati kalau pada makanan olahan. Lalu dok, selanjutnya kalau misalkan keracunan atau misalkan kena virus, lalu kita misalkan BAB-nya lebih sering nih diare, itu boleh nggak makan sayur dok? Boleh aja. Katanya kalau makan sayur nih apa? Iya. Jadi gini, memang kalau sayur kan serat ya, sehingga memang biasanya serat memperlancar. Tapi bukan berarti sayur ini kan juga mengandung protein gitu. Jadi kita juga butuh protein gitu loh untuk kita makan gitu. Mungkin tapi tidak dalam jumlah yang besar gitu, tapi jumlah yang cukup saja. Baik, tetap Dok. boleh ya kak. Tetap betul. boleh. Dok, kalau gitu tipsnya dok untuk pemirsa ini, untuk masyarakat, untuk membedakan sakit perut karena virus atau karena keracunan. Monggo dok. Kalau karena keracunan, pertama memang kita biasanya tahu nih sumbernya dari mana gitu. Apakah kita memang tidak bersih, melakukan penyiapan makan atau cuci tangan dan sebagainya. Biasanya gejalanya lebih berat. Hati-hati kalau keracunan bisa dalam beberapa jam setelah mengkonsumsi sesuatu, kita langsung mengalami gejala yang bisa mulai dari ringan sampai berat seperti tadi nyeri perut, diare, mual, muntah, sampai bisa kehilangan kesadaran karena dehidrasi yang berlebihan gitu, juga bisa sampai mengalami yang lain. Tapi kalau virus biasanya dia gejalanya sedikit lebih ringan, terjadinya tidak langsung dalam waktu dekat gitu. Kemudian dia adalah self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Jadi biasanya gejalanya tidak seberat dari keracunan. Dan jangan lupa keracunan itu penyebabnya banyak gitu. Virus pun bisa menjadi salah satu penyebab dari keracunan. Nah, yang bisa memperberat adalah karena penyebab-penyebab yang lain, bakteri, parasit, dan toksin-toksin yang dihasilkan oleh makanan tertentu. Baik dok, dokter. terima kasih banyak. Terima Aduh kasih jadi jelas banyak, banget Dok. ya. Iya, sangat banget dokter. Jadi harus juga memilih makanan yang tentunya hygiene-nya terjaga ya. Iya, itu paling dia. penting, itu paling Jangan penting. sampai yang tempat-tempatnya mungkin apa namanya penyimpanan yang nggak bagus. Iya. Kemudian juga mungkin ya kita beli makanan-makanan yang sembarangan gitu ya. Jadi harus hati-hati kita. Ya, baik, cuci tangan jangan lupa. Nah, betul sekali. Iya, baik pemirsa, kita akan berbagi informasi lainnya. Tetap jangan lupa untuk saksikan Hidup Sehat Ya. setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi. Betul sekali, dan juga kalau misalkan Anda ketinggalan untuk informasi kali ini bisa lihat di tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina, Indonesia Hidup Sehat.